Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ. Tapi itu contoh. Belalang bakal jadi menu makan bergizi gratis, lebih terjangkau. Badan Gizi Nasional, BGN, membuka menu makan bergizi gratis, MBG, dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein anak-anak. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Januari 2025. Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein, ujar Dadan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pangan bergizi yang sesuai dengan kebiasaan lokal, di mana belalang dapat menjadi sumber protein tinggi yang lebih terjangkau. Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu. Misalnya, jika anak-anak di suatu daerah biasa makan serangga, maka serangga bisa masuk ke dalam menu makan bergizi gratis di wilayah tersebut. Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi. Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur. Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ. Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Gitu, jangan diartikan lain ya. Jelas Dadan, kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas. Seperti itu. Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya. Kalau orang udah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga, tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi. Sambungnya, Dadan mencontohkan orang-orang di Halmahera Barat yang biasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat. Dia menilai, ini merupakan contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis. Tapi ada misalnya di Halmahera Barat itu orang biasa makan singkong dan pisang rebus gitu. Itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya. Contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi, ujar dia. Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi, imbuhnya. Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Pada kesempatan yang sama, Dadan membantah pihaknya meminta tambahan 100 triliun rupiah untuk program MBG. Dadan menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk program MBG dilatar belakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.